Batavia. Pada tahun 1602, VOC secara resmi didirikan, sebuah perusahaan swasta multinasional yang dimaksudkan untuk menyatukan berbagai usaha dagang yang dimiliki orang-orang Belanda dalam satu koordinasi. Dan pada tanggal 18 Januari 1621, seorang gubernur jenderal Belanda bernama Jan Pieterszoon Koen secara resmi mendirikan sebuah kota baru dengan nama Batavia. Batavia lambat laun berkembang menjadi pusat perdagangan VOC. Hal ini membuat Batavia menjadi kota yang multi etnik. Berbagai suku bangsa, selain Belanda dan suku-suku di Nusantara, ada Tionghoa, Arab, Eropa, bahkan Yahudi, tinggal di kota ini. Berdasarkan sensus pada zaman itu, penduduk dalam kota Batavia berjumlah 27.086 jiwa, yang terdiri dari 2.740 orang Belanda dan Hindu, 5.362 orang Marjiker. Kaum Marjiker merupakan para bekas budak dari Asia atau Afrika yang telah dimerdekakan. Mereka lebih dikenal dengan istilah kaum Portugis hitam. Sebanyak 2.747 orang Tionghoa, 1.339 orang Jawa dan Mor yang merupakan keturunan Arab atau Afrika, 981 orang Bali dan 611 orang Melayu, serta 13.278 orang Budak, di mana Budak merupakan 49% dari penduduk kota Batavia dan mereka berasal dari bermacam suku bangsa. Di awal pembangunan kota Batavia, banyak orang-orang keturunan Tionghoa berprofesi sebagai tukang dalam pembangunan kota. Sifat pekerja keras orang Tionghoa sangat menguntungkan pihak Belanda, sehingga berbagai hak istimewa diberikan pada orang-orang Tionghoa. Belanda pun mengizinkan pembangunan rumah sakit khusus orang Tionghoa, Yang Jiuyuan, pada tahun 1640. Banyak dari mereka yang berprofesi sebagai pedagang, buruh di pabrik gula, serta pemilik toko. Lambat laun jumlah orang Tionghoa di Batavia meningkat pesat, sehingga pada tahun 1740 populasinya lebih dari 10.000 orang, sementara ribuan lagi tinggal di luar batas kota. Hal itu mengakibatkan timbulnya rasa curiga penguasa VOC terhadap etnis Tionghoa yang jumlahnya semakin banyak, dengan kekayaannya yang semakin meningkat sangat pesat. Hal ini memicu kecemburuan di pihak VOC. Akhirnya di bawah perintah Gubernur Jenderal Adrian Pelkenir diputuskan pada tanggal 25 Juli 1740 bahwa warga keturunan Tionghoa yang mencurigakan akan dideportasi ke Sri Lanka. Sementara warga keturunan Tionghoa yang kaya diperas oleh penguasa Belanda. Ni Ho Kong, yang merupakan seorang kapiten Cina, meminta agar mendeportasikan semua orang Tionghoa yang berpakaian hitam atau biru, sebab mereka itulah kaum yang miskin. Sementara ada pula desas-desus bahwa orang-orang Tionghoa yang dikirimkan ke Sri Lanka sesungguhnya tidak pernah sampai ke sana, justru mereka dibuang ke laut. Dan keadaan ini pun diperkeruh dengan banyaknya pabrik gula yang tutup, dikarenakan rendahnya harga gula di pasaran Eropa, sehingga banyak buruh-buruh yang tidak bekerja, mengakibatkan tingginya angka kriminalitas. Hal ini mengakibatkan keresahan berbagai kelompok buruh pabrik gula keturunan Tionghoa. Mereka mulai melakukan pemberontakan. Penjarahan dan pembakaran pabrik mulai marak. Kriminalitas mulai meningkat, dan keadaan di Batavia mulai memanas. Pada puncaknya, tanggal 7 Oktober 1740, ratusan orang Tionghoa yang diduga dipimpin Kapten Cina Ni Ho Kong membunuh 50 pasukan Belanda di wilayah Mr. Cornelis Jatinegara dan Tanah Abang. Hal ini membuat pihak Belanda sangat geram. Mereka memutuskan mengirim pasukan beserta sejumlah milisi untuk menghadapi pemberontakan itu. Dan pada hari berikutnya, pasukan Belanda berhasil menangkis suatu serangan dari hampir 10.000 pemberontak Tionghoa. Diperkirakan 1.789 orang Tionghoa gugur dalam serangan ini. Dan tragedi berdarah itu pun
dimulai. Tepat pada tanggal 9 Oktober 1740, pukul 5 dini hari, di bawah pimpinan Letnan Hermanus van Soestelen dan Kapten Jan van Oosten, pasukan Belanda menempati posisi-posisi di Kanal, Pasarmuro, serta Pecinan. Mereka bersiap untuk melakukan penyergapan. Belanda pun mulai menembakkan meriam ke arah rumah orang-orang Tionghoa. Beberapa orang Tionghoa tewas di rumah mereka, sementara yang lainnya ditembak saat keluar dari rumah, dan banyak dari mereka yang bunuh diri. Mereka yang berhasil mencapai Kanal dihabisi oleh pasukan Belanda yang sedari awal sudah siap dengan senjatanya menunggu di atas perahu kecil. Sementara pasukan Belanda lainnya berpatroli di antara rumah-rumah yang sedang terbakar, mencari dan membunuh orang Tionghoa yang masih hidup. Pada tanggal 10 Oktober 1740 keesokan harinya, berita pembantaian yang disertai dengan penjarahan ini pun terus menyebar. Bahkan pasien-pasien yang ada di dalam sebuah rumah sakit dibawa keluar dan dihabisi. Sekitar 500 orang tahanan Tionghoa yang ada di penjara Balai Kota dikeluarkan dan dieksekusi oleh pasukan Belanda di alun-alun Balai Kota. Sementara Gubernur Adrian Falkenir menyaksikan pembantaian tersebut dari jendela Balai Kota. Keadaan ini pun diperparah ketika pada tanggal 13 Oktober 1740, Dewan Hindia mengumumkan bahwa setiap orang yang membawa kepala orang Tionghoa, mereka akan dihargai dengan 2 dukat atau 2 keping uang logam emas. Orang-orang Tionghoa yang selamat dari serangan pertama mulai diburu oleh bandit-bandit yang menginginkan hadiah itu. Tragedi pembantaian ini terjadi di sepanjang Kali Besar, tidak memandang bulu, baik itu anak-anak, wanita, orang tua, bahkan orang sakit sekalipun. Seolah mereka sudah dirasuki oleh iblis. Apalagi ada imbalan dari pihak Dewan Hindia Belanda. Sebuah kesaksian dari seorang saksi sejarah kala itu, Bernhard Schwarzenegger, yang merupakan salah satu serdadu VOC yang ikut terlibat dalam tragedi pembantaian itu, mengatakan dalam bukunya, seluruh jalanan dan gang-gang dipenuhi mayat, kanal penuh dengan mayat, bahkan kaki kita tidak akan basah ketika menyeberangi kanal jika melewati tumpukan mayat-mayat itu. Pembantaian ini pun berlangsung selama 13 hari, setidaknya hingga 22 Oktober 1740. Tidak kurang dari 10.000 orang Tionghoa tewas dan 500 orang lainnya luka berat. Juga lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah dan dibakar, baik oleh serdadu VOC maupun gabungan milisi bayaran, serta bandit-bandit pemburu hadiah. Bahkan ada sebuah cerita yang paling tragis. Para serdadu Belanda yang sebelumnya bertetangga baik justru ikut menghabisi tetangga Tionghoa mereka demi hadiah yang dijanjikan. Mereka juga ikut menjarah harta orang Tionghoa yang sebelumnya mereka kenal baik dan orang-orang yang selama ini baik dengan mereka. Sungguh ironis. Orang-orang Tionghoa menatap wajah beringas tetangga Belanda mereka sebelum mereka mengeksekusi dirinya, istri, dan anak-anak mereka dengan wajah penuh kekecewaan dan tidak percaya. Sementara penjarahan masih tetap berlangsung sampai tanggal 28 November 1740. Sejarah pun mencatat sebanyak 10.000 orang Tionghoa yang berada di dalam kota Batavia dibunuh, dan 500 lagi mengalami luka berat. Antara 600 sampai 700 rumah milik orang Tionghoa dijarah dan dibakar. Sebanyak 600 orang Tionghoa selamat,
Sementara 500 orang tahanan dan pasien rumah sakit pun dieksekusi. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober 1740, Gubernur Adrian Falconer memerintahkan agar semua kerusuhan dan pembunuhan dihentikan. Sebagai salah satu syarat untuk berakhirnya kekerasan, yakni semua penduduk Batavia keturunan Tionghoa dipindahkan ke suatu pecinan di luar batas kota Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Glodok. Kabar pembantaian ini pun sampai ke negeri Belanda. Banyak orang Belanda mengecam tindakan Adrian Falconer. Akhirnya Adrian Falconer ditangkap di Cape Town. Falconer dikirim kembali ke Batavia pada bulan Agustus 1742, kemudian dipenjara di benteng Batavia. Pada bulan Maret 1744, Adrian Falconer dinyatakan bersalah dan dituntut dengan hukuman mati, serta seluruh harta bendanya pun disita. Namun Adrian Falconer akhirnya meninggal dunia dalam kurungan pada tanggal 20 Juni 1751. Tragedi ini dikenal dengan istilah geger pacinan atau tragedi Angke, yang dalam bahasa Hokkien berarti tragedi sungai berdarah. Pada tahun 1972, tepat di bulan tragedi itu terjadi, di bulan Oktober, puluhan tengkorak manusia itu ditemukan di Jalan Kopi di wilayah Jakarta Kota. Bukti-bukti sejarah berupa tulang belulang itu disimpan di salah satu museum. Namun karena tidak memungkinkan untuk dipamerkan, sehingga tulang belulang itu tetap disimpan dengan rapi. Demikianlah akhir dari sebuah kisah tragedi kemanusiaan yang terjadi di masa penjajahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, serta komen untuk tetap mendukung channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.